Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menemukan di sana orang sering berdebat tentang agama. Agama A berdebat tentang agama B berdebat tentang agama C, dan lain sebagainya. Dan inilah fenomena yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pada sesi ini saudara-saudari, saya mau menyoroti hal penting ini. Dan saya beri judul, agama tidak untuk diperdebatkan, tetapi diimani. Dan orang yang suka berdebat tentang agama, orang-orang itu tidak waras. Saudara dan saudariku terkasih, di muka bumi ini kita akan menemukan begitu banyak agama. Agama tidak hanya ada satu, dua, tiga, dan seterusnya. Tetapi agama yang ada di muka bumi ini begitu banyak. Di Indonesia saja, agama yang sudah diakui ada 6. Belum lagi aliran kepercayaan yang belum diakui. Lalu di negara-negara lain, kemudian di seluruh dunia akan ada banyak agama kita temukan di sana. Saudara-saudari, masing-masing agama cenderung menegaskan dirinya unik dan universal. Klaim seperti ini jelas melahirkan tantangan bagi perjumpaan agama-agama di dalam masyarakat. Saudara-saudari, sebenarnya yang paling tahu tentang substansi dari agama itu sendiri adalah para penganutnya atau orang-orang yang menganut agama itu. Sementara kita yang lain, kita tidak tahu, kita tidak paham tentang agama itu. Kita lihat contoh saudara-saudari, misalnya dalam ajaran agama Katolik. Di sana dikatakan bahwa sumber ajaran agama Katolik itu ada 3, yaitu kitab suci, tradisi, dan magisterium gereja. Kemudian misalnya dalam gereja Protestan, di sana ditekankan soal sola scriptura, sola gratia, dan sola fide. Ini ajaran iman dalam agama-agama yang kita temukan. Kemudian misalnya dalam ajaran agama Islam, di sana sumber pokok ajaran agama Islam itu adalah Al-Quran dan hadits Nabi. Saudara-saudari, tapi oleh karena bekal kemampuan menangkap pesan dari masing-masing orang berbeda-beda, dan demikian pula latar belakang sejarah, kondisi sosial, dan lain-lain itu berbeda-beda pula, maka hasil pemahaman tentang itu sangat memungkinkan terjadi perbedaan. Bahkan perbedaan itu akan melebar ketika terjadi faktor kepentingan lain, misalnya terkait ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Munculnya perbedaan persepsi tersebut menumbuhkan semangat dari berbagai kalangan untuk berdebat. Dalam perdebatan tentu masing-masing pihak memiliki nafsu untuk menang, ingin unggul, dan ingin dianggap lebih dari yang lain. Setiap orang membutuhkan pengakuan dari orang lain, tidak terkecuali pengakuan bahwa pemahaman agamanya adalah benar. Keinginan tersebut sangat mungkin untuk berhadapan dengan kepentingan orang lain, yakni sama-sama ingin merasa unggul dan menang. Dalam sebuah kompetisi, ada perebutan untuk menang. Biasanya tidak saja kekuatan akal yang dimainkan, melainkan juga emosi. Manakala kedua hal itu sudah sama-sama dimainkan, maka objektivitas untuk mendapatkan kebenaran tidak jarang terkalahkan. Subjektivitas dan bahkan irasionalitas dikedepankan sekedar mendapatkan kemenangan itu. Padahal agama sebenarnya bukan bersumber pada akal.
Memahami ajaran agama memang menggunakan akal, tetapi akal bukan sumber dari agama tersebut. Misalnya, cara-cara menyembah Tuhan tidak boleh mendasarkan pada rumusan yang dibuat oleh akal manusia. Perdebatan apa saja, termasuk perdebatan agama, tidak mustahil diwarnai oleh emosi dan akal yang tidak selalu terkontrol. Masing-masing pihak terjadi saling menjatuhkan, saling menyalahkan, bahkan mengkafirkan. Akibatnya, saudara-saudari, agama yang sebenarnya hadir untuk mempersatukan, mendamaikan, dan agar saling kenal mengenal, tetapi akhirnya justru sebaliknya yang terjadi, yakni konflik, bertikai, dan permusuhan yang tidak kunjung berkesudahan. Munculnya berbagai aliran organisasi yang berbeda-beda, dan masing-masing saling mengklaim bahwa kelompoknya lah yang paling benar, adalah akibat dari perdebatan tersebut. Saudara-saudariku terkasih, bagian berikutnya saya mencoba membuat sebuah analogi, dan saya mengajak kita untuk melihat analogi sederhana yang saya buat ini. Kiranya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwa debat itu sesungguhnya tidak penting, apalagi debat menyangkut agama. Saudara dan saudari, agama itu adalah urusan pribadi masing-masing orang. Itu bukan urusan bersama, urusan pribadi dari masing-masing orang. Maka saya buat contoh, misalnya saya beli sepotong baju berwarna putih. Karena apa? Warna putih itu adalah warna kesukaan saya. Maka apakah baju yang saya beli sesuai dengan kesukaan saya itu perlu diperdebatkan orang lain? Apakah ini perlu? Sementara baju itu untuk kepentingan diri saya, untuk pribadi saya. Apakah baju warna putih itu perlu diperdebatkan oleh orang lain? Kemudian contoh berikut. Sebuah keluarga melakukan sesuatu untuk kehidupan mereka yang lebih baik. Membangun rumah mereka, merenovasi rumah mereka biar menjadi lebih baik. Mengkuliahkan anak mereka ke perguruan tinggi yang terbaik, supaya setelah tamat dari situ bisa memperoleh pekerjaan yang baik. Apakah ini perlu diperdebatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar itu? Ini menyangkut urusan pribadi, demikian juga urusan keluarga orang. Agama itu diibaratkan sebagai urusan pribadi, urusan sebuah keluarga. Untuk apa kita berdebat, mencampuri agama orang lain? Kita tidak perlu mencampuri keluarga, urusan keluarga orang lain. Menjadi masuk akal jika berdebat itu misalnya berdebat tentang sebuah program di sebuah perusahaan. Misalnya datang pimpinan membuat program ini dan itu, lalu disampaikan kepada para anggota, dilakukan analisa tentang program itu, lalu terjadilah perdebatan di dalam itu. Itu tujuannya adalah untuk menemukan hal yang terbaik. Itu wajar di dalam sebuah perusahaan. Itu wajar kalau terjadi sebuah perdebatan. Tapi kalau berdebat tentang agama, ini sesuatu yang tidak penting. Ini tidak perlu. Saudara-saudariku terkasih, hal sederhana lain mau saya angkat untuk memberikan pemahaman kepada kita. Misalnya mengenai proses adanya kitab suci dari masing-masing agama. Itu pun saja sudah berbeda. Untuk apa kita berdebat? Kitab suci dalam agama atau masing-masing agama, prosesnya saja sudah berbeda. Kita tidak perlu memperdebatkan itu untuk menemukan sebuah jalan keluar. Itu bukan caranya. Kita lihat contoh, saudara-saudari, dalam hal kitab suci. Misalnya teman-teman agama Islam, Al-Quran itu diyakini oleh agama Islam sebagai tulisan tangan Tuhan. Kemudian Tuhan menyerahkan itu kepada malaikat Jibril dan seterusnya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan untuk umat atau penganut agama Islam, itu
apa yang diimani oleh agama Islam. Sementara dalam gereja, kitab suci yang ada di dalam gereja itu adalah tulisan tangan manusia. Ini saja sudah berbeda, saudara-saudari. Jadi apa yang mau kita perdebatkan? Apa yang mau kita perdebatkan di sini? Maka mau sampai mampus pun kita berdebat tentang agama-agama yang ada, kita tidak akan sampai pada sebuah ketuntasan. Kita tidak akan sampai pada sebuah jalan keluar atau titik temu. Karena lahirnya masing-masing agama itu saja, jalan ceritanya berbeda-beda. Agama yang satu dengan agama yang lain, tahun munculnya agama itu saja sudah berbeda-beda. Latar belakang munculnya agama itu pun saja sudah berbeda-beda. Jadi untuk apa kita perdebatkan itu? Maka saudara-saudariku terkasih, jalan yang paling ampuh untuk supaya setiap agama itu bisa hidup harmonis, saling mempedulikan, toleransi satu dengan yang lain, itu hanya melalui jalan dialog. Saya buat contoh. Datang teman-teman kita agama Islam menceritakan tentang proses munculnya Al-Quran dalam ajaran agama Islam. Lalu kita sebagai orang Kristen, oh seperti itu rupanya. Lalu datanglah orang-orang Kristen bercerita tentang Alkitabnya. Kalau Alkitab kami, saudara-saudari kami Muslim, proses terbentuknya seperti ini, seperti ini, seperti itu. Jadi datanglah teman-teman kita Islam, oh seperti itu ya kira-kira ya yang diimani dalam ajaran orang-orang Kristen. Inilah dialog yang harus dibangun, bukan berdebat saudara-saudari. Tidak ada gunanya berdebat. Maka saya katakan, orang yang berdebat tentang agama yang satu dengan agama yang lain, orang-orang itu tidak waras. Tidak waras orang-orang itu. Itu hanya membuang-buang energi, membuang-buang waktu. Tidak akan ada titik temu di sana. Hanya satu cara yang bisa ditempuh untuk memperdamaikan, membuat agama-agama di dunia bisa saling memahami, saling mengerti satu dengan yang lain, hanya melalui dialog. Saudara-saudariku terkasih, ada satu poin positif yang sudah dilakukan oleh Gereja Katolik untuk membangun dialog ini. Karena Gereja Katolik berpikir bahwa berdebat agama yang satu dengan agama yang lain itu tidak penting, tidak ada artinya. Yang akhir-akhirnya nanti hanya menimbulkan rasa sakit hati, caci maki antara agama yang satu dengan agama yang lain, saling menjelekkan, saling mengkafirkan agama yang satu dengan agama yang lain. Itulah yang dipikirkan oleh Gereja Katolik. Maka Gereja Katolik berpendapat bahwa berdebat tentang agama A berdebat dengan agama B, dan seterusnya, itu tidaklah penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka, apa yang dilakukan oleh Gereja Katolik? Gereja Katolik melalui Takhta Suci Vatikan mendirikan sebuah yayasan yang bernama Yayasan Nostra Aetate. Yayasan ini bertujuan untuk membangun dialog antar umat beragama di dunia. Ini luar biasa saudara-saudari dari yayasan ini. Dan kita ketahui bahwa seperti ini saya pernah bahas atau singgung dalam konten saya sebelumnya. Bahwa yayasan ini menariknya adalah dia hanya memberikan beasiswa bagi saudara-saudari dari agama-agama non-Kristen. Jadi tidak ada di dalam itu agama Katolik dan Protestan. Tidak mendapat beasiswa dari Katolik dan Protestan. Tetapi beasiswa diperuntukkan bagi saudara-saudari dari luar kekristenan ini. Misalnya agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan agama-agama lain dari negara-negara lain. Mereka semua ini datang ke Vatikan, diberi beasiswa, belajar di Vatikan tentang dialog antar umat beragama. Dan nantinya orang-orang yang belajar di Vatikan ini akan menjadi jembatan yang handal untuk mengatur atau memberikan arahan bagi orang-orang di negara asalnya supaya bisa membangun dialog dengan agama-agama yang lain. Inilah nilai positif yang sudah dilakukan oleh Gereja Katolik, dan ini kiranya menjadi inspirasi bagi kita dimanapun berada supaya kita buang yang namanya debat-debat itu.
Debat-debat itu tidak ada gunanya saudara-saudari. Hanya mendatangkan sakit hati, emosi, marah, dan akhirnya saling mencela, saling caci maki antara agama yang satu dengan agama yang lain. Maka tadi saya katakan, orang-orang yang suka berdebat tentang agama ini adalah orang-orang yang tidak waras. Orang yang tidak punya pekerjaan. Dia tidak tahu bahwa konsekuensi dari berdebat tentang agama itu apa. Mereka tidak paham tentang itu. Demikianlah saudara-saudariku terkasih, sedikit ulasan tentang masalah perdebatan antar agama ini. Semoga ini memberikan sebuah pelajaran yang baik bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.